Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dari kelas 2 Reguler A Manajemen 4. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen oleh dosen Bapak Iqbal Ahmad SEME. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu konsep dasar bisnis dan manajemen. Di dalam bisnis dan manajemen, tidaklah asing bagi kita dengan kata organisasi. Nah, apakah itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya. Apa saja jenis-jenis organisasi? Jenis-jenis organisasi ada dua. Yang pertama, organisasi profit, yang terdiri dari perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan internasional. Kemudian yang kedua, organisasi non-profit, yang terdiri dari pemerintahan pusat, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Selanjutnya, masuklah kita kepada pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Apa saja fungsi-fungsi manajemen? Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau pengarahan dan pengimplementasian. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Apa saja fungsi operasional dalam manajemen? Yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen organisasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi manajer dalam kegiatan manajemen. Individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Berikut adalah keahlian-keahlian manajemen atau managerial skills. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berintegrasi dengan masyarakat atau human relation skills. Yang ketiga, keahlian konseptual atau conceptual skill. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill. Dan yang terakhir, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Menjadi seorang manajer diperlukan pendidikan dan pelatihan, yaitu melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian, pengalaman di berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan. Materi selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan sebagainya. Berikut beberapa strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Dan yang terakhir, strategi proaktif. Adapun manfaat tanggung jawab dari sosial perusahaan ada 4. Apa saja? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua,
manfaat bagi masyarakat, yaitu hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Dan kemudian, manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam mengerjakan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Apakah itu etika? Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik. Nah, apakah itu etika manajemen? Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Apa saja nilai-nilai personal sebagai standar etika? Nilai-nilainya ada dua. Yang pertama, nilai terminal, dan yang kedua, nilai instrumental. Materi selanjutnya adalah tentang perencanaan dan manajemen strategi. Apakah itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Apa saja fungsi atau manfaat dari perencanaan? Yang pertama, pengarah organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya alam. Dan yang terakhir, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Karakteristik tujuan dan rencana. Yang pertama, legitimasi. Yang kedua, source of motivation and commitment. Yang ketiga, resource allocation. Yang keempat, guides to action. Dan yang kelima, rational for decision. Dan yang terakhir, standard of performance. Selanjutnya adalah jenis-jenis tujuan. Jenis-jenis tujuan ada 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah, yaitu tujuan tunggal atau single goals. Yang kedua, tujuan yang banyak atau multiple goals. Yang kedua adalah berdasarkan kegiatan, yaitu tujuan yang dinyatakan atau started goals, dan tujuan yang aktual atau real goals. Dan yang terakhir adalah berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, yaitu tujuan strategis atau strategis goals, tujuan taktikal atau tactical goals, dan yang terakhir tujuan operasional atau operational goals. Kemudian tingkatan strategi. Apa-apa saja tingkatan strategi? Tingkatan strategi ada 3. Yang pertama, strategi tingkat koperasi. Yang kedua, strategi unit bisnis. Dan yang terakhir adalah strategi fungsional. Selanjutnya, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu mendirikan dan memperbaharui organisasi. Di dalam mendirikan dan memperbaharui organisasi, beberapa orang melakukan cara dengan membuat bisnis kecil atau small business, yaitu adalah sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di dalam satu lokasi. Apa itu kewirausahaan atau entrepreneur? Kewirausahaan adalah seorang pelopor bisnis baru atau seseorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perusahaan tersebut. Berikut manfaat kewirausahaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, teknologi, produk, dan jasa baru. Dan yang terakhir, perubahan dasar. Menurut Thomas Bagley and David P. Booth, ada 5 dimensi pendekatan antara manajer dan kewirausahaan. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, letak kendali. Ketiga, toleransi terhadap risiko dan toleransi terhadap keraguan-raguan. Dan yang terakhir adalah tingkah laku tipe A. Apakah perbedaan manajer dan kewirausahaan? Wirausahawan atau kewirausahaan adalah cenderung menghargai, menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan,
penyelamatan, dan kesenangan. Di dalam sebuah kewirausahaan ataupun manajemen, tentu kita sering mengenal kata entrepreneurship. Apakah itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah kemampuan seseorang membuat organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Entrepreneurship berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru dalam struktur organisasi yang ada. Nah, masuklah kita kepada materi yang terakhir, yaitu sumber daya manusia. Apakah itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia atau SDM adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Apa saja proses manajemen sumber daya manusia? Proses manajemen sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, Human Resource Planning. Yang kedua, Personnel Management. Yang ketiga, Personnel Development. Yang keempat, Personnel Maintenance. Dan yang terakhir adalah Personnel Utilization. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategi perusahaan. Yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan ditambah oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan tindakan instalasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan modifikasi tindakan. Selanjutnya adalah personal recruitment. Apakah itu rekrutmen? Kita sering mendengar kata-kata rekrutmen. Rekrutmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan fiksi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Jenis-jenis rekrutmen. Jenis-jenis rekrutmen ada 2. Yang pertama, rekrutmen internal, dan yang kedua, rekrutmen eksternal. Apa-apa saja tahapan seleksi tenaga kerja? Yang pertama adalah seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. Selanjutnya adalah personal development. Personal development terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah on the job training, dan yang kedua adalah off the job training. Kemudian personal maintenance. Personal maintenance juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kompensasi dan yang ketiga adalah benefit. Personal utilization terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, promosi, demosi, transfer, dan separasi. Pandangan atas keragaman dalam organisasi juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, keragaman sebagai keunggulan kompetitif, dan yang kedua adalah keragaman sebagai sumber konflik. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari materi-materi tersebut adalah manajemen bertujuan agar kita sebagai mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen dan mampu mengembangkan keterampilan dan penerapan konsep manajemen dalam menghadapi persaingan pada era memasuki bisnis global. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.